Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal al inna walhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus shalihin wa ashhadu anna muhammadan abduhu hamdun hadamu anabi wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kaum muslimin yang berbahagia, bahasa subscriber tentunya Suadi Fabel, bahasa subscriber Suadi Fabel yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur, ada berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan malaikat sebagai makhluk istimewa dengan tugas-tugas khusus. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keagungan dan kemurahannya. Salat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Habibana wa Nabiyana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat dan orang-orang yang bersungguh-sungguh istiqomah mengikuti jalannya, dan para wali, para ustadz yang kita terjuni dan kita takzimi selama ini. Kita juga memohon agar mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhirat nanti. Kaum muslimin yang berbahagia, bahasa subscriber Suadi Fabel terutama, malaikat adalah makhluk Allah yang luar biasa. Tidak makan, tidak minum, tidak menikah, selalu taat dan tidak pernah bermaksiat, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Bahasa subscriber Suadi Fabel sungguh sangat suci, atau bisa dibilang roh suci. Karena itu wajib bagi kita mengimani para malaikat dan hal lainnya. Allah telah mengancam bagi siapa saja yang mengingkari dan memusuhi keberadaannya, sebagai firman-Nya yang dalam maksud dalam Al-Quran, Man kana aduwa lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa Jibril wa malaikatihi wa Mikaila wa inna Allaha ghafurun lil kafirin. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril atau apa ya, dan Mikael,
maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Adapun jumlah malaikat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikrul bashar. Dan tidak ada yang mengetahui bala dan Arabmu kecuali Dia sendiri, dan syakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Surat ke-74 Al-Mudaththir ayat ke-31. Jumlah mereka tidak terbatas dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan melebihi batas akal manusia. Rasulullah SAW bersabda, Innal baital ma'mur yasali fihi kulla yawmin sab'una famalaik fa'idha haju minhu lam ya'udu fihi hiram alaihim. Sesungguhnya Baitul Ma'mur ada sebanyak 70.000 malaikat. Sesungguhnya Baitul Ma'mur ada sebanyak 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Apabila mereka telah keluar darinya, mereka tidak akan kembali lagi untuk mengajarkan hal yang sama. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin para subscriber rahimakumullah, hadis dihamba yang berbahagia. Nama-nama malaikat ada yang disebutkan secara umum dan ada yang disebutkan secara khusus dalam Al-Quran. Begitulah tugasnya, begitu pula tugasnya. Ada yang langsung berhubungan dengan manusia, yaitu sejak permulaan lahirnya sampai akhir kehidupannya. Dan ada juga yang berhubungan dengan alam semesta serta segala terjadi setelahnya. Berikut di antara tugas malaikat berhubungan dengan manusia. Pertama, meniupkan roh ke dalam janin. Malaikat bertugas meniupkan roh ke dalam janin sekaligus menuliskan takdir yang telah Allah tetapkan untuknya seperti amal perbuatannya, rezekinya, ajalnya, gembira atau susah. Semua ditulis ketika janin masih
dalam perut ibunya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani atau air kencing atau air mani, lalu menjadikan segumpal darah selama itu pula selama 40 hari, lalu menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus para malaikat untuk meniupkan roh pada janin tersebut, lalu ditetapkan baginya 4 hal: rezekinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaannya dan kebahagiaannya. Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, mengawasi, mencatat, dan menghitung amal perbuatan. Hal ini sebagaimana firman Allah yang dalam surat Al-Infitar bahasa Sekabel surat Fabel. Wa inna alaikum lahafidin karaman kadibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Infitar ayat 10 sampai dengan ayat ke-12. Para ulama salafus saleh bersepakat bahwa malaikat yang ada di sebelah kanan mencatat amal kebaikan, dan yang sebelah kiri, malaikat yang berada di sebelah kiri mencatat amal keburukan. Hal ini sebagaimana firman Allah, ada yang bisa disebut munkar nakir. Bahasa Sekabel surat Fabel yang berbahagia karena Allah. Idyata kal mutala qahiyan anil yamini wa anis simali qaid ma yakufidu min qali illa ladaihi raqibun atid. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisi malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Al-Kahf ayat ke-17 dan 18. 3.
Ketiga, menjaga dan mendoakan kebaikan bagi manusia. Malaikat adalah hamba Allah yang menyertai manusia dan menjaganya di sepanjang siang dan malam. Menjaga hak dari hal-hal yang buruk serta berbagai perintah hidup manusia. Ada malaikat siang, ada juga malaikat yang bertugas malam. Para subscriber Suara Fabel yang berbahagia, menjaga dari hal-hal buruk serta berbagai peristiwa hidup manusia. Ada malaikat siang, ada malaikat malam, ada malaikat di kanan dan ada yang di kiri. Masing-masing dari mereka memiliki tugas sendiri-sendiri. Malaikat yang berada di sebelah kanan mencatat seluruh amal kebaikan anak cucu Adam. Anak cucu Adam termasuk kita para kabel umat akhir zaman lalu, umatnya Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Sedangkan malaikat yang berada di sebelah kiri bertugas mencatat semua amal keburukan manusia. Ada pula dua malaikat yang bertugas menjaga manusia dan melindunginya. Mereka berada di depan dan belakang manusia. Ternyata banyak sekali bulannya di kanan, kiri, depan, belakang. Tugasnya sangat berat. Tapi mereka juga tidak pernah mengeluh kepada Bapak subscriber Suara Fabel. Allah berfirman dalam Al-Quran, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi haifatunna min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru wa amma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin syu'an fala ma'ala lahu wa malahum min dunihi min wal. Baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaganya. Bergiliran para subscriber Suara Fabel, bukan hanya satu. Dari depan dan belakangnya mereka menjaganya di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surat Al-A'd ayat ke-11, surat ke-13.
Selain itu, ada malaikat yang selalu menyertai manusia dan tugasnya mendoakan kebaikan umat sebagaimana firman-Nya. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Surat Al-Kahf ayat ke-24. Yang keempat adalah sebagai penghubung antara hamba dengan Rabb-Nya. Di antara tugas malaikat adalah sebagai penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Mereka menjadi penghubung antara Allah dengan para nabi dan rasulnya dalam menyampaikan wahyu dan syariatnya. Sedangkan para rasul menjadi perantara yang menyampaikan seluruh titah Rabb-Nya kepada umatnya. Malaik para subscriber Swadifabel. Sebagai contoh, Nabi Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW sebagai penghubung antara Allah dengan Rasulnya. Allah berfirman, Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Asy'arah ayat ke-193 194 yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Yang kelima, menguatkan orang mukmin dan berperang bersamanya. Di antara tugas malaikat subscriber Swadifabel adalah menguatkan orang-orang mukmin ketika berperang menghadapi musuh-musuhnya. Mereka juga pernah ikut dalam peperangan Badar, Al-Ahzab, Bani Quraidah, dan berbagai peperangan lainnya. Allah berfirman yang dalam surat Al-Anfal, "Idh yuhi rabbika ilal malaikati ana ma'akum fasyabitu ladina amanu asya'ul kifil qulubil ladina kafaru fa'ibu fauqal an aknaki wa'ibu minhum kula banin. Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan
rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Surat Al-Anfal ayat 12 surat ke-8 dalam Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, para subscriber surat difabel yang berbahagia. Dan masih banyak tugas-tugas malaikat lain seperti mencabut roh, meniupkan sangkakala, menjaga ahli surga dan memberikan nikmat kepadanya, menjaga neraka dan lainnya. Kewajiban kita adalah mengimani apa yang dikabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW melalui sabdanya, menerima dengan sepenuh hati, tidak memusuhi dan tidak mengingkari meski kita tidak melihatnya. Semoga saya para subscriber surat difabel semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dijaga oleh para malaikat dari berbagai kejahatan setan dan manusia yang keji. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walisa'iril muslimin wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Dan jangan lupa dukung terus channel difabel suara difabel, semoga bermanfaat. Dan like, komen, dan subscribe kiranya. Mohon maaf kelebihannya, amin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan adalah manusia, saya selaku umatnya beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesempatan lagi saya bisa mengulas sejarah Islam yang kita telah ini. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.